Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Yang pertama ada Aziza, yang kedua ada Helma Zuen, yang ketiga ada Ipa Nadia Filia, yang keempat ada Maulita Hikmah, yang kelima ada Nafizatul Azmi, yang keenam ada Silvina, dan yang ketujuh ada Syarifah Ananda Zakira. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu Business Performance Management beserta cara pengaplikasiannya. Konsep Business Performance Management. Business Performance Management atau BMP adalah sebuah sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol performa bisnis. BPM adalah pengembangan dari BI dan melibatkan banyak teknologi, aplikasi, dan teknik BI. Menurut Hossein, pada tahun 2016, Business Performance Management atau BPM ini membantu organisasi mencapai peningkatan efektivitas dan daya saing dengan menjembatani kesenjangan antara strategi dan eksekusi. Nah, selanjutnya proses Business Performance Management. Business Performance Management mencakup siklus proses yang menghubungkan strategi hingga eksekusi untuk optimalisasi performa bisnis yang dicapai melalui yang pertama, menentukan target dan tujuan, yang kedua, mengembangkan rencana untuk mencapai target, yang ketiga, memonitor performa aktual dibandingkan dengan target dan tujuan, kemudian yang terakhir, mengambil tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya pengukuran performa. Sistem Performance Measurement System ini bertujuan untuk membantu manajer mengontrol implementasi dari strategi bisnis, yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan dan target strategi yang sudah dirancang organisasi. Key Performance Indicator atau KPI mewakili tujuan strategi diantaranya yang pertama strategi KPI, yang kedua target, yang ketiga rentang, yang keempat encoding, yang kelima time frame, dan yang keenam benchmark. Kemudian kita masuk kepada balance scorecard. Jadi, balance scorecard ini merupakan suatu metodologi pengukuran performa yang membantu menerjemahkan target dan tujuan di bidang keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan menjadi sebuah aksi atau tindakan. Kata balance pada BSC berarti seimbang, yang mana artinya BSC ini didesain untuk mengatasi keterbatasan sistem pengukuran yang hanya berfokus pada aspek finansial. Dengan adanya tambahan 3 non-finansial aspek pada BSC yang terdiri dari customer, internal business process, dan juga learning and growth, pengukuran performa organisasi diharapkan menjadi lebih berimbang dan mewakili seluruh komponen dalam organisasi bisnis. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan BSC. BSC memungkinkan sebuah organisasi untuk menyelaraskan tindakannya dengan keseluruhan strategi melalui serangkaian langkah yang saling terkait. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan strategi untuk masing-masing perspektif. Mengaitkan langkah-langkah dengan masing-masing tujuan strategi, campuran kuantitatif dan kualitatif harus digunakan. Tetapkan target tindakan, buat daftar inisiatif strategi untuk mencapai setiap tujuan yaitu tanggung jawab. Tautkan berbagai tujuan strategi melalui diagram sebab akibat yang disebut peta strategi. Selanjutnya yaitu arsitektur Business Performance Management. Sebuah sistem BPM membutuhkan 3 komponen agar dapat berkontribusi dalam implementasi strategi perusahaan. 3 komponen tersebut ialah yang pertama database tier. Ini merupakan kerangka dari sistem BPM. Melalui komponen inilah BPM dapat bekerja. Database tier dapat terdiri dari transactional data storage, application data mart, dan consolidated data warehouse. Yang kedua, application tier ini merupakan mesin utama dalam sistem BPM. Di sini proses BPM berjalan dengan mentransformasikan interaksi pengguna dan sumber data menjadi laporan atau hasil analisis. Yang ketiga, user interface tier antarmuka pengguna ialah jembatan antara aplikasi BPM dan pengguna akhir. Web browser saat ini merupakan alat utama untuk mengakses informasi dalam sistem BPM. Spreadsheet adalah alternatif yang populer diperlukan antarmuka pengguna untuk mendukung kebutuhan analisis dan perhitungan pengguna. Antarmuka BPM juga harus memberikan panduan kepada pengguna akhir. Nah, ini nama aplikasinya teman-teman. Bisa teman-teman gunakan secara gratis. Nama webnya webbsc.com. Menggunakan
ini nih secara gratis dengan cara menggunakan email kita teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa daftarkan langsung email teman-teman di web bsc.com. Nah, misalnya jika teman-teman bingung dalam menggunakannya ini karena memang masih awal atau pemula, tentunya di aplikasi ini, kebetulan aplikasi ini aplikasi Balas Backup, yang mana di dalamnya itu ada seperti strategi atribut, dan di dalam strategi atribut itu ada mission, visi, dan nilai. Nilai ini nilai-nilai apa saja yang bisa kita ukur dalam suatu organisasi. Nah, jika kita punya sebuah organisasi, terus organisasi ini mau diukur atau dinilai, tentunya teman-teman pasti bingung kan fitur-fitur apa yang bisa mengukur nilai itu. Nah, jika teman-teman masih bingung juga, teman-teman bisa pilih bagian sebelah kiri yang ada tulisan new. Teman-teman pilih, teman-teman mau new scorecard atau new group. Selain itu, kita juga bisa menggunakan strategi scorecardnya menggunakan template. Bisa teman-teman pilih template-nya teman-teman mau yang mana, atau menggunakan strategi scorecard wizard juga bisa. Coba diklik template, dan sangat banyak template-template yang sudah disediakan teman-teman. Teman-teman tinggal milih mau yang mana. Teman-teman mau lihat dari sisi manajemen, general. Nah, bisa secara umum juga ada data security and protection scorecard. Juga ada itu tentang keamanan. Nah, jika perusahaan teman-teman bergerak di bidang pelayanan, teman-teman bisa klik customer service balance scorecard. Ada juga IT KPIs. Nah, bisa teman-teman seperti apa bisa teman-teman pilih teman-teman perusahaannya. Nah, jika perusahaan teman-teman berfokus pada bidang sales dan marketing, tinggal pilih aja teman-teman mau yang mana. Talent management juga ada, business growth, vertical, hotel, framework, SWOT juga ada teman-teman, risk, market risk, lengkap deh pokoknya teman-teman. Karena perusahaan kita adalah perusahaan IT, jadi kita menggunakan yang IT. Nah, di sini ada template-templatenya teman-teman yang bisa teman-teman ganti sesuai dengan perusahaan teman-teman. Bisa teman-teman menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya teman-teman ganti namanya apa, finansial perspektifnya macam apa. Nah, biaya pencapaiannya seperti apa bisa dijelaskan di situ ya teman-teman. Jadi ini bisa ditentukan ya teman-teman sesuai dengan perusahaan teman-teman miliki. Nah, nanti akan terlihat teman-teman KPIs-nya. Itu adalah bagian dari KPIs-nya, ada datanya. Di sini teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke dashboard. Dashboard-nya seperti diagramnya. Bisa kita hitung mulai per menit, per jam, semuanya bisa kita lihat di dashboard ini teman-teman. Ada warna-warna juga dari aspek-aspek yang kita buat tadi. Ada finansial, learning, customer juga. Berikutnya kita klik analisis. Nah, di analisis ini sudah ada data-data yang ada di KPIs tadi ya teman-teman. Jika data teman-teman lambangnya hijau, berarti perusahaan teman-teman masih aman. Nah, jika warna oranye, berarti itu perusahaan teman-teman mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, dan juga bisa kita edit dari KPI tadi teman-teman. Dari reportnya bisa dari kapan sampai kapan periodenya bisa diatur teman-teman. Teman-teman mau per minggu silahkan, per tahun juga bisa. Harian juga ada, mingguan juga ada, bulanan juga ada teman-teman. Jadi nanti tinggal teman-teman okekan saja, nanti akan tercetak sendiri. Report dalam format HTML, PDF juga bisa, Excel juga bisa teman-teman. Nah, toolsnya hanya tools saja, import data, export data. Misalnya teman-teman menggunakan data yang lain, teman-teman ekspor ke sini bisa melalui tools ini. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.